Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 376. Stephen Lin memerintahkan 5 orang untuk berdiri di atas lempengan batu. Itu gelap gulita di sekelilingnya. Semua orang menghela nafas lega, dan mereka hampir terkubur di luar sekarang. Bang bang bang. Setelah beberapa suara teredam, kaki lampu di sekitarnya secara otomatis terbakar, memungkinkan orang untuk melihat situasi di sekitarnya dengan jelas. Melihat ini, hati Tai Niu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Di sekitar mereka, ternyata ada tulang putih. Ada tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, dan batu tulis tempat mereka berdiri berada di atas slide yang mulus, dan tulang-tulang itu ada di kedua sisi slide. Berapa banyak orang yang harus mati di sini? Wu Xingsu bertanya dengan ngeri. Dikabarkan bahwa lebih dari 2.000 orang dimakamkan di sini. Semuanya dimakamkan di sini, kata Stephen Lin. Lebih dari 2.000 orang. Meskipun semua orang adalah seniman bela diri kelas 10, mereka masih merasa merinding ketika mendengar nomor ini. Berkat kapten tadi, kalau tidak kita akan mati seperti orang-orang ini, kata Bai He. Apa hubungannya ini dengan dia? Pintu ini pasti akan terbuka, kita pasti akan masuk. Tapi pemandangannya sedikit lebih mendebarkan, kata Tai Niu. Kapten menyuruh kita untuk berbaris sesuai urutan katanya, hanya untuk mempersingkat waktu kita harus melewati pintu. Jika tidak ada pengaturan dari kapten tadi, bukan saya yang ada di tempat pertama tetapi seseorang, kalau tidak, maka kita harus membuang setidaknya 1 detik lagi. Dalam 1 detik, seseorang mungkin terkubur di luar, dan kapten dapat segera memikirkan urutan tercepat untuk melewati pintu, dan dia memang memenuhi syarat untuk menjadi kapten. Bai, dia berkata. Siapa yang akan memikirkan hal seperti itu? Tai Niu berkata dengan mulut cemberut. Tentu, semua orang akan memikirkannya setelah itu, tetapi dalam situasi sekarang, siapa yang bisa memikirkannya? Dan kapten baru saja mengatur dirinya sendiri di tempat terakhir. Siapa di antara kalian yang bisa melakukannya? Bai He bertanya. Tai Niu mendengus dingin, lagi pula, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tai Niu, kamu baru saja diblokir oleh pintu, bukan? Stephen Lin bertanya. Ya, Kapten, aku tidak bisa menahannya. Aku terlalu kuat, untungnya aku tidak menghalangimu. Tai Niu berkata sambil tersenyum. Kamu harus memperhatikan di masa depan, jika tidak, kamu akan membunuhku, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kapten, aku tahu, tidak ada masalah. Aku pasti akan memperhatikan. Tai Niu berkata dengan serius. Ini seharusnya treknya. Bai He menunjuk ke perosotan di tanah dan berkata. Tombolnya ada di sini. Stephen Lin berjalan ke bagian belakang batu tulis dan menunjuk ke palang diagonal. Kalau begitu, akankah kita turun di atas batu tulis atau turun? Tanya Gong Qiu. Lereng di bawah semakin bergetar, dan bagian depannya gelap gulita dan saya tidak tahu apa itu. Saya sarankan turun di batu tulis, kata Bai He. Lalu mengapa kamu takut mati? Ini memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun, semuanya, institusi apa yang sudah tua? Apa yang kamu takutkan, kata Tai Niu dengan nada menghina. Duduklah, aku akan menyalakan saklarnya, kata Stephen Lin. Bai He duduk terlebih dahulu, diikuti oleh Gong Qiu, dan kemudian Wu Xingsu. Melihat semua orang sudah duduk, Tai Niu cemberut dan duduk. Ada pegangan di sini untuk diambil, kata Bai He. Pada saat ini, semua orang juga melihat pegangan di batu tulis, dan meraih pegangan satu demi satu. Stephen Lin meraih bilah miring dan menariknya dengan keras. Dengan sekali klik, bilah miring diluruskan, dan kemudian, Stephen Lin dan batu tulis di bawahnya sedikit bergetar, dan meluncur ke depan di sepanjang parasut. Ribuan tahun telah membuat slide ini jauh lebih kasar. Mulanya,
batu tulis bergerak sangat lambat dan bergerak maju dengan kecepatan kura-kura. Namun, seiring berjalannya waktu, kemiringan slide menjadi lebih besar, dan kecepatan batu tulis meningkat. Datang lebih cepat. Angin menderu bertiup melewati telinga semua orang. Satu demi satu, tulang-tulang melintas melewati kerumunan, dan kaki Dian secara otomatis menyala satu persatu. Ini seperti kereta api di tambang batu bara bawah tanah. Seluruh slide terus-menerus melihat ke bawah, dan kecepatan batu tulis semakin cepat. Pada akhirnya, kecepatan batu tulis telah melonjak hingga ratusan jam per jam, dan tulang-tulang di sekitarnya telah menghilang, hanya kaki lampu yang terus menyala di dinding lorong. Set! Duri besi tajam tiba-tiba melesat keluar dari dinding samping. Duri besi ini sangat cepat, tapi untungnya semua orang adalah master, mereka bisa menghindarinya dengan mudah, atau meninju mereka secara langsung. Serangan duri besi berlangsung selama lebih dari 10 detik dan kemudian menghilang, digantikan oleh batu berayun besar. Batu-batu itu bergoyang di depan batu tulis, yang sangat menakutkan. Tidak cukup untuk melihat, dalam sekejap mata, semua orang melewati area ini. Ada cahaya di depan. Bai He menunjuk ke depan dan berkata. Semua orang melihat ke depan dan menemukan bahwa memang ada kilau di depan mereka. Ini mungkin jalan keluar, semua orang harus memperhatikan, kata Stephen Lin. Ada suara air di luar pintu keluar, hati-hati, itu mungkin sungai bawah tanah atau danau bawah tanah. Kata Bai He. Mendengar ini, Stephen Lin melirik Bai He dengan terkejut. Suara air. Dia tidak mendengarnya sama sekali. Pendengaran Bai He ini terlalu bagus, kan? Dalam sekejap mata, semua orang datang ke pintu keluar. Ada kemiringan ke atas sekitar 10 meter di pintu keluar. Lempengan batu yang turun dengan cepat mengubah arahnya secara tiba-tiba, dari bawah ke atas. Dengan keras, batu tulis itu terbang keluar dari pintu keluar, menggambar busur sempurna di udara, dan kemudian tiba-tiba jatuh. Ledakan. Batu tulis menghantam air dengan keras. Lompat ke depan. Stephen Lin memanggil. Bai He adalah yang pertama bereaksi, melompat ke depan, dan kemudian dengan stabil memeluk platform tidak jauh di depannya. Setelah itu, yang lain juga melompat dan mendarat di platform. Setelah semua orang mendarat di peron, batu tulis mengeluarkan semburan asap biru, dan kemudian tenggelam ke dalam air. Ini asam kuat, Bai He berkata dengan wajah jelek, menatap air hitam di depannya. Asam kuat, semua orang tercengang. Meskipun mereka kuat, mereka masih tidak memiliki banyak perlawanan ketika menghadapi sesuatu seperti asam kuat. Asam kuat bekerja langsung pada tubuh manusia. Begitu jatuh ke asam kuat, bahkan jika tidak mati, kulit terkelupas. Jika semua orang sedikit lebih lambat sekarang, maka mungkin mereka harus berendam dalam asam kuat bersama dengan batu tulis. Berkat pengingat Stephen Lin, semua orang turun dari batu tulis untuk pertama kalinya, sehingga terhindar dari korosi oleh asam kuat. Bagaimana bisa ada hal yang begitu mengerikan? Gong Qiyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pada zaman kuno, ketika kaisar membangun makam mereka sendiri, mereka akan membuat hal-hal seperti gunung, sungai, danau dan laut, dan apa yang disebut huhai pada dasarnya adalah merkuri atau asam kuat, yang dapat mencegah perampok makam untuk sebagian besar. Stephen Lin menjelaskan. Bagaimana kamu tahu? Bai He bertanya. Apakah kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumahmu terlebih dahulu? Bagaimanapun, ini adalah makam Kaisar Wu, Kaisar 10.000 tahun, bagaimana bisa sederhana? Bahkan jika tidak ada informasi tentang makam Kaisar Wu di internet, Anda dapat merujuk ke makam Kaisar Wen dan kaisar lainnya nanti, dan Anda mungkin dapat mengetahuinya. 7, 8, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, semua orang sedikit malu, karena mereka tidak mengerjakan pekerjaan rumah sama sekali. Menurut pendapat mereka, makam kuno 1000 tahun yang lalu tidak perlu dianggap terlalu serius. Seberapa kuat orang kuno itu? Tanda tanya.
Ada pintu di sini, itu tertutup. Bai He berjalan ke sisi peron dan berkata. Semua orang berjalan dan menemukan bahwa itu memang pintu yang tertutup. Pintunya sangat besar, seperti pintu di gerbang sekolah. Ada banyak lubang di pintu, yang tampak seperti sarang lebah. Apa ini? Tanya Tai Niu. Aku tidak tahu. Semua orang menggelengkan kepala, lalu menatap Stephen Lin serempak. Di mata mereka, satu-satunya yang mungkin tahu apa pintu ini, adalah Stephen Lin. Aku juga tidak tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat pintu seperti ini. Pada saat ini, air di belakang semua orang tiba-tiba mulai melonjak. Mendengar suara itu, semua orang melihat ke belakang. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah. Ketinggian air ini sebenarnya naik sedikit. Bajingan, ini tidak memberi kita cukup waktu untuk mendobrak pintu. Lihat aku. Tai Niu meraung dan meninju pintu secara langsung. Ledakan. Terdengar dentuman keras, dan pintunya sedikit bergetar. Bagaimana mungkin? Tai Niu memandang pintu dengan ngeri. Dia tahu betapa kuatnya dia. Pukulannya cukup untuk merobohkan pintu keamanan normal, tetapi pintu itu sebenarnya sedikit bergetar. Ada sebaris kata di sini. Stephen Lin menunjuk ke tepi pintu, dan kemudian mengulurkan tangan untuk menghilangkan debu dari tempat itu. Baris teks muncul di depan semua orang. Hanya orang yang cukup kuat yang bisa memasuki pintu ini. Kaisar Wu masih menggunakan bahasa sehari-hari. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Sekarang bukan waktunya untuk memperhatikan ini, bagaimana kita bisa membuka pintu ini? Tanya Tai Niu. Masih ada kata-kata di sini, kata Stephen Lin setelah menyeka tempat. Semua orang melihatnya dan melihat sebaris kata di atasnya yang mengatakan, ini adalah pintu untuk menguji kekuatan dan kecepatanmu. Pintu itu hanya akan terbuka jika kamu lulus ujian dari pintu itu. Petik 2. Ini masih bahasa daerah. Stephen Lin sedikit mengernyit. Pada zaman dahulu, tulisan orang biasanya ditulis dalam bahasa Cina klasik, terutama pada tingkat kaisar. Oleh karena itu, kemunculan dua paragraf teks bahasa daerah tersebut di makam Kaisar Wu membuat Stephen Lin merasa sangat mengejutkan. Bagaimana cara menguji kekuatan dan kecepatan? Tanya Gong Qiu. Ada juga kata-kata di sini. Bai He tiba-tiba menunjuk ke sebuah titik di pintu dan memanggil. Semua orang datang ke Bai He dan melihatnya, dan menemukan sederet kata tertulis di sana. Pukul di sini, jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat memulai tes kecepatan. Petik 2. Bahasa lain, dan bahasa sehari-hari ini terdengar sangat modern. Wajah Stephen Lin menjadi sedikit aneh, kata-kata ini, apakah mereka tertinggal lebih dari 1000 tahun yang lalu? Atau apakah mereka diukir oleh orang-orang hari ini? Aku datang. Tai Niu memberi isyarat kepada semua orang untuk menjauh, lalu berdiri diam, mengepalkan tinjunya, dan mengumpulkan semua kekuatan tubuhnya di satu tempat. Tai Niu membanting pintu dengan pukulan keras. Ledakan. Setelah ledakan keras, pintu tidak berubah. Apa yang terjadi? Tai Niu bertanya dengan curiga. Kekuatan tidak cukup, kata Stephen Lin. Bagaimana mungkin? Apa yang saya bangun adalah sifat kekuatan, bagaimana mungkin saya tidak memiliki kekuatan yang cukup? Tai Niu berkata dengan penuh semangat. Jika kekuatannya cukup, tes kecepatan akan dimulai. Jika tidak diaktifkan sekarang, itu berarti kekuatannya tidak cukup. Apakah saya perlu mengatakan lebih banyak? Stephen Lin bertanya. Aku tidak punya cukup kekuatan. Jadi siapa lagi yang punya cukup kekuatan? Bisakah kita mati saja di sini? Tai Niu berkata dengan penuh semangat. Aku akan mencobanya, kata Bai He. Ayo, kamu sangat kurus, bagaimana kamu bisa lebih kuat dariku? Kata Tai Niu. Biarkan dia mencoba, kata Stephen Lin. Itu tidak berguna. Jika kamu bisa memulai tes kecepatan, aku akan melompat ke asam kuat dan berenang, kata Tai Niu sambil melangkah ke samping. Bai He berjalan ke pintu,
menarik napas dalam-dalam, lalu meninjunya. Ledakan. Setelah ledakan keras, pilar batu tiba-tiba bangkit dari lubang di pintu, dan kemudian pilar batu dengan cepat kembali ke lubang. Seluruh proses hanya berlangsung sekitar 2 detik. Semuanya kembali normal, tetapi pintu tidak terbuka. Apa yang terjadi? Semua orang saling memandang. Pukul semua pilar batu untuk membuka pintu ini, kata Stephen Lin. Bagaimana kamu tahu? Tai Niu bertanya. Ada tertulis di atasnya. Stephen Lin menunjuk ke dinding dan berkata. Bab 378. Apakah seseorang datang ke sini sebelum kita? Ini adalah pikiran pertama Stephen Lin setelah melihat jeans busuk, tetapi dia langsung menolak gagasan itu. Pembukaan rumah harta karun Luotian ini hanya sekali, setelah itu, banyak tempat di luar runtuh. Jadi tidak mungkin seseorang datang sebelum mereka. Karena tidak mungkin seseorang pernah ke sini sebelumnya, maka jeans busuk ini ajaib. Semua orang saling memandang, dan mereka juga bingung dengan jeans busuk itu. Pada saat ini, jeans biru tiba-tiba mulai berubah warna, dari biru menjadi hitam. Tidak, itu teroksidasi, Bai He berkata, dan buru-buru meraihnya, tetapi bagaimanapun juga, kecepatannya masih sedikit lebih lambat. Jeans yang telah melihat cahaya itu benar-benar membusuk hanya dalam beberapa tarikan napas, berubah dari biru menjadi biru. Itu menjadi hitam, dan ketika dia mengulurkan tangan dan mengambilnya, itu melayang di depan semua orang seperti abu. Apa yang terjadi? Bai He bertanya dengan heran. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, masalah ini di luar pemahamannya, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin itu bukan jeans, itu sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu dari zaman mereka, kata Gong Qiu. Hanya itu yang bisa saya pikirkan. Stephen Lin mengangguk, meskipun penjelasan ini dibuat-buat, tetapi Anda hanya dapat memilih untuk mempercayainya, karena sekarang jeans benar-benar rusak, bahkan jika Anda ingin membawanya keluar untuk diperiksa oleh orang luar. Mustahil. Ayo cepat dan temukan obat rahasia Senong, bahkan jika itu jeans, itu tidak ada hubungannya dengan kita, kata Tai Niu. Semua orang mengangguk, dan kemudian mengobrak-abrik peti mati Kaisar Wu. Peti mati Kaisar Wu sangat besar, sekitar setengah ukuran peti mati, dan ada banyak barang di dalamnya. Setelah mengobrak-abrik sebentar, Bai He akhirnya mendapatkan sesuatu. Dia menemukan sebuah kotak di bawah tumpukan buku yang membusuk. Kapten, lihatlah. Bai He menyerahkan kotak itu kepada Stephen Lin. Ya, Stephen Lin mengangguk dan mengambil kotak itu. Kotak itu berat, sekitar 2 atau 3 pon. Stephen Lin melihat posisi penyegelan kotak, dan ada kunci emas kecil di posisi penyegelannya. Bagi Stephen Lin, kunci semacam ini tidak ada. Dia mengangkat tangannya dan meraih kunci. Kemudian, Stephen Lin membuka kotak itu. Semua orang menatap kotak di tangan Stephen Lin dengan gugup. Kotak itu dibuka sedikit demi sedikit, dan isi di dalamnya terbuka untuk semua orang. Di dalam kotak, ada 4 bola hitam, ukuran bolanya hampir sama dengan bola tribut yang biasa kita makan. Di bawah keempat bola ada selembar kertas dengan beberapa kata tertulis di atasnya, tetapi mereka terhalang oleh bola dan tidak dapat dilihat. Ini adalah obat rahasia Senong. Seru Gong Qiu bersemangat. Belum tentu, lihat apa yang tertulis di kertas itu, kata Bai He. Stephen Lin tidak berbicara, membalikkan bola dan mengeluarkan kertas di dalamnya. Ada banyak kata yang tertulis di kertas, dan 4 kata di kepala adalah obat rahasia Senong. Melihat 4 kata ini, semua orang sangat bersemangat. Bagaimanapun, mereka datang jauh-jauh untuk hal ini. Stephen Lin melihat selembar kertas. Ada kata-kata di bawah 4 karakter obat rahasia Senong. Obat ini dimulai dengan saya dan berakhir dengan saya. Saya dengan bodohnya ingin obat ini menghilang di dunia, tetapi bagaimanapun juga ini adalah kenangan, jadi saya akan menyegelnya di sini dan menyerahkannya kepada seseorang yang ditakdirkan. Saya harap Anda bisa membuatnya. Obat ini.
Petik 2. Melihat kata-kata ini, Stephen Lin cukup emosional. Misi selesai, ayo pergi, Kapten, kata Gong Qiu. Ya, Stephen Lin mengangguk dan melirik isi kertas lainnya. Isi lainnya adalah formula obat rahasia Senong. Saya tidak bisa memahami takdir. Stephen Lin melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam kotak, lalu menutup kotak itu. Ayo pergi, kata Stephen Lin. Kapten Lin, serahkan kotak itu padaku untuk diamankan, kata Wu Xingsu. Serahkan padamu untuk diamankan. Stephen Lin sedikit mengernyit dan berkata, aku adalah kapten operasi ini, dan kotak ini harus diurus olehku. Petik 2. Posisimu sebagai kapten akan secara otomatis berakhir setelah mendapatkan kotak itu. Ditetapkan bahwa sekarang saya akan mengambil alih sebagai kapten, dan ini adalah sertifikat yang relevan. Wu Xingsu mengeluarkan dokumen dari tubuhnya dan membukanya di depan semua orang. Semua orang melihat dokumen ini dan menemukan bahwa itu menetapkan bahwa Wu Xingsu akan mengambil alih sebagai kapten setelah mendapatkan kotak itu. Pada saat yang sama, beberapa segel resmi dicap pada dokumen itu. Perintah siapa ini? Stephen Lin bertanya. Perintah tertinggi. Wu Xingsu menunjuk ke tempat di mana segel itu disegel dan berkata, Kapten Lin, Anda telah menyelesaikan tugas dengan baik, lalu serahkan kepada saya. Petik 2. Bagaimana saya bisa memastikan bahwa dokumen ini asli? Stephen Lin bertanya. Saya tidak memiliki keberanian untuk memalsukan dokumen komando tertinggi. Tentu saja, Anda juga dapat meminta mereka untuk memverifikasi keaslian dokumen. Wu Xingsu menunjuk ke orang-orang di sekitarnya. Biarkan aku melihat, kata Bai He. Wu Xingsu menyerahkan dokumen itu kepada Bai He, yang mengeluarkan laser pointer ungu dari sakunya dan mengambil gambar dokumen itu, lalu berkata kepada Stephen Lin, dokumen ini nyata. Petik 2. Tugas yang saya terima, saya akan melakukannya. Kapten operasi ini selama seluruh proses, tidak ada yang memberitahu saya bahwa saya harus mengubah orang di tengah, jadi saya tidak akan memberikan kotak ini kepada Anda, kata Stephen Lin. Siapa yang memberimu tugasmu? Wu Xingsu bertanya. Zheng Bowen, kata Stephen Lin. Zheng Bowen hanyalah direktur kantor koordinasi. Perintah komando tertinggi lebih tinggi dari perintah Zheng Bowen, jadi lebih baik bagimu untuk menyerahkan kotak itu kepadaku, kata Wu Xingsu. Ketika saya keluar dan melihat Zheng Bowen, saya akan memberinya kotak, dan itu akan sama jika Anda memintanya untuk mengambilnya, kata Stephen Lin. Kamu tidak akan memberiku kotak itu? Wu Xingsu bertanya dengan cemberut. Saya hanya mengenali Zheng Bowen sebagai anggota klan naga. Yang lain tidak. Jika dokumen Anda ditandatangani oleh Zheng Bowen, saya dapat segera memberikan kotak itu kepada Anda, kata Stephen Lin. Benar saja, masih ada petunjuk. Wu Xingsu tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang jelas. Tunjukkan kakimu. Stephen Lin sedikit tercengang, begitu pula yang lainnya. Sebenarnya, misi ini seharusnya dilakukan beberapa hari yang lalu, tetapi kemudian kami mendapat informasi bahwa ada mata-mata musuh yang tersembunyi di tingkat tinggi kami, jadi kami menunda aksi selama beberapa hari, melakukan pemeriksaan diri di tingkat tinggi. Dan akhirnya menemukan koordinatornya. Direktur divisi, Zheng Bowen, memiliki kecurigaan yang serius. Agar tidak memulai operasi, kami membiarkan operasi berlanjut, dan komando tinggi memberi saya perintah untuk mengambil alih posisi kapten ketika tugas selesai, untuk memeriksa apakah Anda bersama Zheng Bowen. Kawan, jika Anda memberi saya posisi kapten dan kotak, itu akan cukup untuk membuktikan bahwa Anda dan Zheng Bowen tidak berada dalam kelompok yang sama, tapi sekarang sepertinya kamu dan Zheng Bowen berada di kelompok yang sama. Wu Xingsu menunjuk Stephen Lin dan berkata. Tidak heran, aku mengatakan bahwa orang ini terlihat agak aneh. Seseorang yang muncul entah dari mana bisa menjadi kapten kita, dan dia menolak untuk mematuhi perintah dari komando tertinggi. Ternyata orang ini adalah mata-mata. Tai Niu berkata dengan penuh semangat.
Gong Qiyu dan Bai He menatap Stephen Lin dengan ekspresi serius. Zheng Bowen diselidiki. Stephen Lin bertanya. Jika tidak ada kecelakaan, Zheng Bowen seharusnya dibawa pergi oleh Kementerian Pengawasan, kata Wu Xingsu. Departemen Pengawasan. Mendengar tiga kata ini, murid Stephen Lin sedikit menyusut, dan kemudian berkata, jadi, kamu dari Departemen Pengawasan. Kami bukan dari Departemen Pengawasan, kami adalah klan naga, dan Departemen Pengawasan bertanggung jawab untuk itu. Mengawasi klan naga, kata Bai He. Aku mengerti. Stephen Lin sedikit menyipit, dia akhirnya mengerti kenapa. Sebelumnya, dia telah menyinggung seseorang dari Departemen Pengawasan demi Sophie, dan orang itu sangat pendiam sehingga Stephen Lin harus melupakan keberadaan orang itu. Tapi sekarang, Zheng Bowen telah ditangkap, dan dia dianggap sebagai kaki tangan Zheng Bowen. Jelas bahwa seseorang memanipulasi semua ini di belakang layar, dan orang yang memanipulasi semua ini, kemungkinan besar, adalah milik Kementerian Pengawasan. Departemen Pengawasan tidak dapat mengendalikannya, tetapi Departemen Pengawasan dapat menggunakan fungsinya yang kuat untuk mempengaruhi klan naga. Jika dia tidak ada hubungannya dengan klan naga, maka Departemen Pengawasan secara alami tidak akan dapat mengendalikannya selama sisa waktu. Hidupnya kebetulan kali ini, dia bertindak dengan klan naga, dan itu juga direkomendasikan oleh Zheng Bowen. Departemen Pengawasan pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk melenyapkan mereka semua. Ini masih salah perhitungan. Stephen Lin sedikit kesal. Dia jarang salah menghitung hal-hal tertentu, terutama setelah kenaikannya. Dia tidak berharap untuk mengabaikan Departemen Pengawasan kali ini. Akibatnya, dia tidak tahu berapa meter bawah tanah di tempat ini. Dia berkonflik dengan pilar masa depan dari 4 suku naga. Dia menolak untuk menyerahkan obat rahasia Senong sebelumnya karena dia merasa itu adalah hal yang paling aman untuk dikenakan padanya, dan perintah Wu Xingsu juga agak aneh. Zheng Bowen belum pernah menyebutkannya sebelumnya, jadi demi asuransi untuk alasan ini, dia menolak permintaan Wu Xingsu, tetapi tanpa diduga, dia menjadi mata-mata karena perilaku ini. Stephen Lin tidak takut mengenakan topi, tetapi dia merasa bahwa masalahnya diperhitungkan oleh Kementerian Pengawasan, yang membuatnya sangat tidak senang. Departemen Pengawasan bermain sangat baik. Jika dia menyerah, tidak hanya obat rahasia Senong akan diambil, tetapi dia juga akan disebut mata-mata. Jika dia tidak menyerah, dia pasti akan bertarung dengan 4 orang di depan dia. Begitu pertarungan dimulai, dan 1 orang bertarung melawan 4 Woking peringkat 10, maka hanya 3 pintu yang bisa dibuka. Selama 3 pintu dibuka, 4 orang ini harus mati. Selama 4 orang ini mati, klan naga dan dia akan benar-benar terkoyak. Dia tidak hanya tidak bisa lagi kembali ke kota Selat, tetapi bahkan tanah Longguo tidak memiliki cara untuk terus tinggal, dan hanya dapat kembali ke medan perang di luar wilayah. Dari sini terlihat bahwa Kementerian Pengawasan pasti sudah merencanakan sejak lama, mungkin Kementerian Pengawasan berada di belakang penundaan tugas ini begitu lama untuk mengulur waktu untuk perencanaan mereka. Saya menyarankan Anda untuk tidak melawan. Lagi pula, Anda sendiri tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan kami berempat, kata Wu Xingsu. Aku bilang aku tidak bersalah, apakah kamu percaya? Stephen Lin bertanya. Bah, kata Tai Niu. Baik Wu Xingsu dan Gong Qiyu menunjukkan ekspresi menghina. Aku percaya. Bai He, yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba berkata. Bab 379. Wu Xingsu, Tai Niu dan Gong Qiyu menatap Bai He dengan heran. Mereka berempat adalah pilar masa depan klan naga, dan beberapa orang bahkan samar-samar menganggap mereka sebagai 4 raja naga masa depan klan naga. Tidak peduli apa, mereka berempat berdiri bersama. Tanpa diduga, saat ini, Bai dia benar-benar berdiri untuk berbicara mewakili Stephen Lin, ini sedikit membingungkan. Bai He, Zheng Bowen telah ditangkap. Orang ini adalah bawahan Zheng Bowen, dan dia tidak ingin memberi saya obat rahasia Senong.
Dia pasti dari faksi Zhenbowen. Mengapa Anda masih berbicara untuknya? Wu Xingsu berkata dengan cemberut. Jika dia benar-benar bawahan Zhenbowen, ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya, dia bisa mengambil obat rahasia Senong sebelum mengecewakan kita. Mengapa kita semua harus turun? Selain itu, saya mengatakannya sebelumnya. Jika bukan karena keputusannya yang cerdas ketika dia berada di pintu rumah harta karun, kita semua tidak bisa memasuki rumah harta karun. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia seharusnya tidak menjadi mata-mata, kata Bai He. Semua ini hanyalah sebagian dari triknya, kata Tai Niu. Bai He, dokumen komando tertinggi ada di tanganku, dan dia tidak mematuhi persyaratan dokumen. Tidak peduli apa, dia adalah musuh kita sekarang, kata Wu Xingsu. Bai He sedikit mengernyit, menatap Stephen Lin dan berkata, kamu menyerahkan obat rahasia Senong, dan aku akan melaporkan situasi di sini dengan jujur. Jika kamu benar-benar bukan mata-mata, hal di atas seharusnya tidak salah. Aku tidak percaya padamu, kata Stephen Lin terus terang. Kami juga tidak bisa mempercayaimu, jadi, segalanya menjadi lebih mudah sekarang. Serahkan obat rahasia Senong, dan kamu akan ditangkap. Jika tidak, kami akan bergabung untuk menekanmu, kata Wu Xingsu. Jika kamu menekanku, kamu bisa mencoba. Stephen Lin berkata dengan dingin. Bubarkan, panggil Wu Xingsu. Gong Qiyu dan Tai Niu segera berjalan ke samping dan berdiri di kiri dan kanan Stephen Lin, sedangkan Wu Xingsu hanya berdiri di depan Stephen Lin. Adapun Bai He, dia juga berdiri di depan Stephen Lin, dan tidak mengelilingi sisi belakang Stephen Lin. Bai He, bagaimana menurutmu? Tidak peduli apa, hal terpenting bagi kita sekarang adalah menjatuhkannya, mengambil obat rahasia Senong dan mengembalikannya kepada orang-orang di atas. Wu Xingsu memandang Bai He dan berkata, kamu tidak punya kesempatan. Kami berempat bergabung. Bahkan jika itu adalah Raja Bela Diri peringkat ketiga, tidak ada kesempatan. Masing-masing dari kita cukup untuk menyegel Raja di tengah tahun. Bai, dia berkata. Kalau begitu aku hanya bisa mencobanya, kata Stephen Lin, berinteraksi dengan tangan dan kakinya. Bai He mengerutkan kening dan tampak sedikit kesal. Bai He, jangan buang waktumu, kata Wu Xingsu. Bai He akhirnya membatalkan rencananya untuk membujuk Stephen Lin, dan berbalik di belakang Stephen Lin. 4 orang mengunci Stephen Lin dari posisi ini. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Stephen Lin bertanya. Faktanya, dia masih ingin memberi orang-orang ini beberapa kesempatan. Bagaimanapun, dari situasi saat ini, mereka semua mematuhi perintah, dan mereka tidak bersalah atas kematian, bahkan jika mereka agak canggung dengannya sebelumnya. Niu, Stephen Lin juga memberi pihak lain banyak kesabaran, karena tidak mudah bagi klan naga untuk mengolah orang-orang ini. Begitu mereka semua terbunuh sendiri, itu akan berdampak besar di klan naga. Namun, di mata Wu Xingsu dan yang lainnya, pemikiran seperti ini adalah tanda kelemahan. Jika Anda menyerahkan obat rahasia Senong sekarang, kami dapat menjamin bahwa Anda akan pergi dari sini hidup-hidup, kata Wu Xingsu. Ini adalah jaminan yang bagus untuk membiarkanku keluar dari sini hidup-hidup. Stephen Lin mencibir dan berkata, jika kamu ingin bertarung, maka datanglah. Petik 2. Mesin Qi yang mengerikan benar-benar mengunci Stephen Lin sampai mati. Stephen Lin tersenyum, mengangkat tangannya dan mengeluarkan 2 taji tulang dari lehernya. 3 pintu, buka. 4 orang di sekitar melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Mereka belum pernah melihat orang yang bisa mengeluarkan sesuatu dari leher mereka, dan itu terlihat seperti duri. Bawa dia. Wu Xingsu memberi perintah dan memimpin dalam bergegas menuju Stephen Lin. Pada saat yang sama, Bai He, Gong Qiyu, dan Tai Niu juga bergegas menuju Stephen Lin. Cahaya dingin melintas di pupil Stephen Lin, dan auranya tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata, Wu Xingsu dan Gong Qiyu, yang terbangun dengan cepat, datang ke sisi Stephen Lin terlebih dahulu.
Wu Xingsu lebih cepat dari Gong Qiyu, dia yang pertama datang ke Stephen Lin, dan kemudian yang pertama memukul. Stephen Lin mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan memiringkan tubuhnya sedikit, menghindari pukulan Wu Xingsu, dan kemudian pukulan berat mengenai tubuh Wu Xingsu. Ledakan. Sebuah energi yang kuat meledak dari kepalan tangan Stephen Lin. Wu Xingsu tidak menyangka kecepatan Stephen Lin begitu cepat. Setelah dia dengan enggan memblokir, dia terkena pukulan Stephen Lin, dan seluruh orang terbang seperti bola meriam. Pada saat yang sama, serangan Gong Qiyu menyusul. Stephen Lin bahkan tidak melihat ke samping Gong Qiyu, dia berputar di tempat, dan setelah menepis serangan Gong Qiyu, Stephen Lin meraih lengan Gong Qiyu, lalu membanting ke atas bahunya, melemparkan seluruh tubuh Gong Qiyu, terbang keluar. Gong Qiyu dan Wu Xingsu datang lebih cepat dan lebih cepat. Pada saat yang sama, Bai He dan Tai Niu datang ke sisi Stephen Lin satu demi satu. Tai Niu meledak dengan kekuatan yang menakutkan, melambaikan tinjunya yang berat ke arah kepala Stephen Lin, dan Bai He juga mengumpulkan kekuatan yang kuat dan melemparkan tinjunya ke tubuh Stephen Lin. Stephen Lin berputar setengah lingkaran di tempat, meraih tangan Tai Niu dengan satu tangan, dan meraih tangan Bai He dengan tangan lainnya. Lewat, dan kemudian, tinju dari kedua belah pihak baru saja menghantam tubuh masing-masing. Ledakan. Dengan dua suara teredam, keduanya dipukul oleh tinju satu sama lain pada saat yang sama, dan kemudian, di bawah tarikan tangan Stephen Lin, mereka didorong ke samping oleh kekuatan masing-masing dan terbang keluar. Bum bum bum. 4 Wu Kings peringkat 10 menabrak 4 pilar batu besar yang menopang istana bawah tanah, dan kekuatan yang menakutkan membuat pilar batu keluar dari lubang. Namun, untuk keempat martial lord kelas 10 ini, tingkat dampak ini tidak cukup untuk membahayakan mereka. Mereka melompat keluar dari lubang besar dan terus bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin kuat, jangan menahan diri. Wu Xingsu berteriak. Orang lain mengangguk dengan sungguh-sungguh. Faktanya, mereka semua memiliki reservasi sekarang, jadi mereka tersingkir oleh Stephen Lin. Sekarang, mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang kekuatan Stephen Lin. Jangan berani memiliki reservasi, keluarlah. Saat itu, gemuruh. Beberapa suara keras tiba-tiba terdengar di istana bawah tanah. 4 pilar batu yang menopang istana bawah tanah sudah sangat rapuh karena sejarahnya yang panjang. Kemudian mereka dihancurkan dari lubang besar, dan satu demi satu segera muncul di pilar batu. Retakan ini meningkat dengan cepat, dan menutupi permukaan pilar batu dalam sekejap mata. Tidak, itu akan runtuh di sini. Wu Xingsu berteriak ngeri. Saat suara Wu Xingsu jatuh, salah satu pilar batu tiba-tiba runtuh dari lubang yang telah dihancurkan. Ledakan. Dalam sekejap, pilar batu berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah. Awalnya, 4 pilar batu menopang istana bawah tanah dengan sempurna, tetapi sekarang satu pilar batu telah runtuh sepenuhnya, dan seluruh istana bawah tanah kehilangan keseimbangan sekaligus. Retakan mulai muncul di langit-langit istana bawah tanah, dan kemudian batu-batu mulai berjatuhan terus-menerus dari atas. Istana bawah tanah, yang awalnya aman dan sehat, akan runtuh dalam sekejap. Adegan ini mengejutkan semua orang. Sampai jumpa di luar jika kamu ditakdirkan. Suara Stephen Lin tiba-tiba datang dari jauh. Semua orang terkejut dan melihat gengsi, hanya untuk melihat bahwa Stephen Lin telah berlari kejar. Wu Xingsu berteriak, mengejar Stephen Lin, dan beberapa lainnya buru-buru mengejar Stephen Lin. Kecepatan Stephen Lin sangat cepat, dan dia datang ke tepi istana bawah tanah dalam sekejap mata. Ada parit di tepi istana bawah tanah, dan ada air yang mengalir di parit. Menurut informasi yang diberikan oleh Zheng Bowen sebelumnya, ada parit di istana bawah tanah yang menghubungkan ke sungai bawah tanah, di mana seseorang dapat meninggalkan istana bawah tanah, tetapi tidak diketahui kemana arah sungai bawah tanah. Stephen Lin mengeluarkan tablet dari sakunya dan memasukkannya ke mulutnya, lalu melompat langsung ke parit dan menghilang di depan semua orang.
Wu Xingsu dan yang lainnya berlari ke parit, juga mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut mereka, lalu melompat ke parit. Ledakan. Suara keras datang dari luar parit, dan pilar batu lainnya dari istana bawah tanah juga runtuh saat ini, kehilangan dukungan dari 4 pilar batu. Langit-langit istana bawah tanah akhirnya runtuh sepenuhnya dan runtuh secara langsung, mengubur seluruh bawah tanah. Istana. Di parit, aliran air sangat cepat, di luar imajinasi Stephen Lin. Potongan-potongan batu jatuh ke parit dari luar dan menabrak air. Stephen Lin terus bergerak maju ke arah air, dan sekelilingnya gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat apapun. Pil di mulut sebelum terus-menerus menghasilkan oksigen ke paru-paru Stephen Lin, untuk memastikan bahwa tubuh Stephen Lin memiliki suplai oksigen yang cukup. Air di sekitarnya sangat dingin, dan kesejukannya terus merangsang tubuh Stephen Lin. Stephen Lin berjalan di air seperti ini selama setengah jam. Selama setengah jam, Stephen Lin tidak bisa melihat apa-apa karena tidak ada sumber cahaya di sekitarnya, dan ada banyak anak sungai yang berbeda di sungai bawah tanah ini, terus bergerak maju. Selama proses ini, Stephen Lin sudah berpisah dari Wu Xingsu dan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan fisik Stephen Lin mulai menurun. Sebelumnya, Stephen Lin membuka 3 pintu untuk menendang Wu Xingsu dan yang lainnya keluar. Meskipun hanya beberapa gerakan sederhana, efek samping dari membuka 3 pintu masih muncul. Ditambah dengan dampak konstan dari sungai bawah tanah yang sedingin es, Stephen Lin's kekuatan fisiknya turun tajam, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan suhu tubuhnya yang normal, dan suhu tubuhnya turun ke angka yang sangat rendah. Saat suhu tubuh turun, kesadaran Stephen Lin mulai sedikit kabur. Agar tidak melukai tubuhnya, Stephen Lin menggunakan kesadaran terakhirnya untuk meringkuk tubuhnya menjadi bola. Setelah itu, Stephen Lin benar-benar kehilangan kesadaran dan mengikuti arus. Bab 380. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Stephen Lin membuka matanya. Dia menemukan dirinya terbaring di tepi sungai kecil. Dikelilingi oleh hutan. Stephen Lin melompat dari tanah dan melihat sekeliling. Dikelilingi oleh hutan yang gelap. Bulan di langit setengah tertutup awan, melihat posisi bulan seharusnya sekitar pukul 3 pagi. Itu gelap. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan saya tidak tahu kemana keempatnya melayang. Ada banyak arus bawah yang berbeda di sungai bawah tanah, dan masing-masing arus bawah menunjuk ke tempat yang berbeda, jadi selama 2 orang tidak terikat bersama di arus bawah tanah, mudah untuk bubar. Stephen Lin dengan cepat mengeluarkan kotak di tangannya, hanya untuk menemukan bahwa kotak itu memiliki lubang di dalamnya. Stephen Lin terkejut dan dengan cepat membuka kotak itu. Pada pembukaan ini, Stephen Lin tercengang. Obat rahasia Senong di dalam kotak itu hilang, digantikan oleh sekotak air hitam pekat. Jelas, kotak ini rapuh karena sudah ada terlalu lama, jadi saya tidak tahu kapan ada lubang yang pecah, dan air masuk ke kotak dari lubang ini, menyebabkan obat rahasia Senong di dalam kotak itu larut. Satu-satunya yang tersisa di obat rahasia adalah air di dalam kotak ini. Stephen Lin mengulurkan tangan dan menyentuh air, dan menemukan bahwa selembar kertas masih ada di sana. Stephen Lin dengan cepat mengeluarkan kertas itu, tetapi menemukan bahwa kertas itu terlalu busuk. Kertas ini telah ditempatkan selama ribuan tahun, dan menakjubkan bahwa itu belum lapuk, setelah direndam dalam air, itu akan segera bubar. Tidak bisa membaca satu kata pun di atasnya. Persetan. Stephen Lin tidak bisa menahan kutukan. Jika itu tidak terjadi tiba-tiba, sesuai rencana, mereka akan membungkus kotak itu dan membawanya keluar dari dalam, tetapi mereka tidak mengharapkan sesuatu seperti Wu Xingsu untuk melakukannya. Terjadi. Stephen Lin awalnya berencana untuk melakukan keempat orang ini tanpa henti, tetapi dia tidak berharap Bai He berdiri untuk menjadi orang baik, yang membuat Stephen Lin malu. Dia tidak akan membunuh orang yang berbicara untuknya, kan? Oleh karena itu, setelah memikirkannya, agar tidak mengekspos kartu trufnya,
Stephen Lin hanya bisa menjatuhkan mereka ke udara dengan 4 pilar batu, dan dengan menghancurkan pilar batu dan menyebabkan istana bawah tanah runtuh, dia mendapatkan waktu untuk melarikan diri. Tanpa diduga, hanya berlari seperti ini, obat rahasia Senong hilang. Ini benar-benar berantakan. Sedikit demi sedikit, air di dalam kotak menetes. Sedikit demi sedikit, jika kotak tidak diperbaiki, air akan terkuras dalam waktu singkat. Stephen Lin sedang terburu-buru, jadi dia hanya menyedot mulutnya ke lubang. Setelah 3 atau 2 pukulan, air di mulut dihisap oleh Stephen Lin. Air ini memiliki rasa asin dan logam yang samar, dan rasanya tidak terlalu enak, dan saya tidak merasa banyak setelah meminumnya. Sulit untuk menjelaskan ini. Stephen Lin duduk di tanah, menatap kotak di depannya, tenggelam dalam pikirannya. Hal-hal menjadi rumit sekarang. Ketika Zheng Bowen ditangkap, jelas bahwa anggota Departemen Pengawasan sedang bermain-main, sehingga mungkin saja anggota Departemen Pengawasan menggunakan Zheng Bowen sebagai terobosan untuk menghadapinya. Jika itu normal, dia tidak akan keberatan sama sekali, tetapi sekarang, bukan saja dia tidak menyerahkan posisi kapten kepada Wu Xingsu sesuai dengan persyaratan dari komando tertinggi, dia juga tidak memberikan Wu Xingsu obat rahasia Senong. Kementerian juga tersinggung. Jika obat rahasia dan resep Senong masih ada, masih akan ada ruang untuk manuver, tapi sekarang 2 hal ini hilang. Baik obat rahasia dan resep Senong diminum oleh Stephen Lin. Dari mana Stephen Lin melahirkannya? Hal-hal ini datang. Stephen Lin merenung untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri. Sial, kebiasaan berpikir membunuh orang. Di dunia ini, saya telah memakan obat rahasia Senong. Jika saya mengatakan apa obat rahasia Senong, bukankah itu obatnya? Saya mengambilnya dan menemukan sepotong lumpur di tepi sungai. Stephen Lin memegang lumpur menjadi bentuk bola, dan kemudian mengompresnya sedikit, mengompres lumpur ke ukuran yang mirip dengan obat herbal ajaib yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ya, bukankah ini obat rahasia Senong? Stephen Lin berkata, meletakkan pil lumpur di bawah hidungnya dan menciumnya. Aroma tanah mengalir ke hidung Stephen Lin. Tidak buruk, aku benar-benar jenius, kata Stephen Lin, dan meremas 3 pil lumpur lagi satu demi satu. Dengan total 4 pil lumpur di tangan, Stephen Lin dengan hati-hati memasukkan pil lumpur ke dalam kotak. Obat rahasia Senong sudah selesai. Lalu ada resep. Resepnya tidak mudah dipalsukan, bukan hanya karena Stephen Lin tidak sepenuhnya mengingat kata-kata di atasnya, tetapi juga karena kertas itu berasal dari 1000 tahun yang lalu, agak sulit dibuat 1000 tahun yang lalu. Stephen Lin jatuh ke dalam perenungan lagi, dan setelah itu, Stephen Lin menamparkan dirinya lagi. Ya, itu masih kebiasaan berpikir yang membunuh orang. Lebih baik jika selembar kertas ini hilang. Tanpa itu, aku adalah harta karun. Stephen Lin bergumam, kali ini, obat rahasia Senong tidak penting sama sekali di perburuan harta karun ini. Ini adalah resep. Resep ini ada di tangannya sekarang. Selama dia tidak mengatakan apa resepnya, klan naga tidak akan berani melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Resep ini adalah alat tawar-menawarnya dengan naga klan dan Departemen Pengawasan. Pada saat itu, klan naga masih harus melindunginya. Jika dia ketakutan dan lupa isi resep, klan naga akan kehilangan darah. Tentu saja, Stephen Lin tidak benar-benar ingat apa resepnya. Dia hanya meliriknya dan mungkin mengingat sesuatu, tapi itu jelas tidak lengkap. Tetapi klan naga tidak tahu bahwa dia tidak mengingat isi resepnya. Ini adalah hal yang paling indah. Ayo kembali dulu dan cari tahu mengapa Zheng Bowen ditangkap, kata Stephen Lin, berdiri dengan kotak itu, melihat posisi bulan. Stephen Lin berjalan ke arah tertentu. Ketika Cao Yang muncul di cakrawala, Stephen Lin sudah berjalan keluar dari hutan dan datang ke pinggir jalan. Jalan tersebut merupakan jalan kecil, dan tidak ada arus lalu lintas. Stephen Lin berkeliaran untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan sebuah traktor.
Traktor itu dikendarai oleh seorang petani tua yang tampaknya jujur. Melihat Stephen Lin berjalan di jalan yang tertutup air, dia mengira Stephen Lin telah dirampok di kota. Secara alami, Stephen Lin sangat berterima kasih. Dia duduk di atas traktor dan mengobrol dengan petani tua saat dia pergi ke kota terdekat. Hanya melalui mengobrol dengan Stephen Lin dia tahu bahwa dia telah datang ke utara saat ini, lebih dari 1000 kilometer jauhnya dari kota Selat. Segera, Stephen Lin datang ke kota. Hal berikutnya sederhana, Stephen Lin meminta seseorang untuk meminjam telepon, memanggil orang-orang di bawah komandonya, dan kemudian mengambil mobil dari kota ke kota, dan kemudian mengubah mobil dari kota ke bandara. Setelah pukul 10 pagi, pesawat yang membawa Stephen Lin mendarat di Bandara Straits City. Stephen Lin melangkah keluar dari pesawat dan merasa pusing. Pusing semacam ini dimulai ketika traktor berada di sebelah kiri. Pada saat itu, Stephen Lin mengira dia masuk angin, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Siapa yang tahu seiring berjalannya waktu, pusingnya menjadi semakin kuat. Saya mulai tidur dan tidur sampai saya turun dari pesawat, dan pusing tidak berkurang sama sekali. Ada beberapa mobil naga resmi yang diparkir di bawah pesawat. Yan Su berdiri di samping mobil bersama sekelompok orang, memperhatikan Stephen Lin yang turun dari pesawat. "Apakah kamu sangat merindukanku, dan datang ke bandara untuk menjemputku?" Stephen Lin berkata, berjalan menuruni tangga untuk turun dari pesawat. Tanpa diduga, hanya setelah beberapa langkah, Stephen Lin hanya merasa pusing, kakinya melunak, dan dia jatuh ke depan, berguling menuruni tangga, dan berguling langsung ke kaki Yan Su. Stephen Lin jatuh ke tanah, menyipitkan mata pada Yan Su, dan menemukan bahwa Yan Su sedang menatapnya. Seluruh kepala Yan Su terus berputar. "Nah, apa yang kamu lakukan di depan Lao Su?" Stephen Lin memarahi. "Apakah kamu sakit?" Yan Su bertanya dengan cemberut. "Bagaimana mungkin Lao Su sakit?" "Lao Su muntah." Stephen Lin berbalik dan muntah-muntah. "Bawa dia ke mobil dan pergi ke rumah sakit dulu," kata Yan Su. Beberapa bawahannya membantu Stephen Lin masuk ke mobil, dan kemudian kelompok itu pergi ke arah rumah sakit. Stephen Lin terbaring tak berdaya di jalan, wajahnya memerah dan tubuhnya panas, seolah-olah dia demam tinggi. Yan Su duduk di sebelah Stephen Lin, mengerutkan kening padanya. Dia bisa melihat bahwa Stephen Lin tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Yan Su menunduk dan melirik kotak di tangannya. Kotak ini ditemukan dari Stephen Lin, ada 4 bola seukuran pil upeti di dalam kotak. Yan Su mengambil bola dan meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendusnya, dan menemukan bahwa ada bau tanah, dan pada saat yang sama, ada sedikit bau yang tidak enak bercampur dengannya, dan dia tidak tahu apa itu. Dulu, pada saat ini, ponsel Yan Su tiba-tiba berdering. Yan Su mengangkat telepon dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Zhou, yah, saya telah menangkap tersangka Stephen Lin, dan saya membawanya ke rumah sakit sekarang ini, Tuan Zhou. Bukan baik bagi Anda untuk menanyakan itu, Tuan Guo. Dia telah memberikan instruksi sebelumnya, dan dia akan bertanggung jawab atas interogasi Stephen Lin. Saat ini, Tuan Guo sedang dalam perjalanan dari ibu kota kekaisaran ke kota Haixia. Jika saya menyerahkannya kepada Anda, tidak ada cara bagi Tuan Guo untuk menjelaskannya. Anda tenang. Bukan karena saya memandang rendah Anda, itu karena masalah ini mengharuskan saya untuk fokus pada Tuan Guo, jadi atas permintaan Anda, maafkan saya bahwa saya tidak dapat melakukannya, dan saya dapat menanggung konsekuensi yang sesuai. Petik 2. Datang ujung telepon yang lain. Dengan suara memarahi, Yan Su menutup telepon dan menatap Stephen Lin. Stephen Lin duduk di sampingnya, mengangkat kepalanya, memejamkan mata, dan terlihat sangat kesakitan. "Aku minta maaf atas hal-hal yang aku lakukan padamu sebelumnya," kata Stephen Lin tiba-tiba. Yan Su berkata dengan kosong, "Mengapa kamu tiba-tiba meminta maaf?" "Aku mendengar semua yang kamu katakan di telepon," kata Stephen Lin. "Saya hanya mengikuti perintah,
Tidak melawan siapapun, kata Yan Su. Stephen Lin memberikan senyum yang sulit dan berkata, kamu akan senang atas apa yang kamu lakukan hari ini. Petik 2. Yan Su melihat keluar jendela, wajahnya masih tanpa ekspresi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.